Selamat siang Bapak dan Ibu. Siang. Terima kasih. Untuk yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan saya izin untuk melaksanakan kegiatan sesi berbagi pemahaman budaya positif. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan tugas saya berbagi pemahaman budaya positif sebagai tugas aksi nyata untuk modul 1.4 dari program calon guru penggerak. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Nanti yang akan saya sampaikan meliputi yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Nah, di sini ditekankan tentang pembelajaran yang berpihak kepada murid. Kalau dulu mungkin sebagian besar kita masih cenderung berpusat kepada guru. Nah, sehingga sekarang lebih ditekankan pada berpihak kepada murid dan berdiferensiasi. Kenapa kok harus pembelajaran itu harus berdiferensiasi? Karena setiap anak itu memiliki kebutuhan, kemudian memiliki kemampuan dan keunikan yang berbeda-beda, sehingga kita harus melaksanakan kegiatan pembelajaran itu menyesuaikan dengan kondisi setiap peserta didik. Konsep budaya positif. Budaya merupakan hasil pemikiran manusia atau kebiasaan. Kemudian positif berarti hal-hal yang baik atau kebaikan. Di sini guru memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan budaya positif yang berpihak pada murid. Mengapa kok guru memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan budaya positif? Karena kita adalah merupakan teladan bagi peserta didik kita. Konsep disiplin positif. Disiplin merupakan kemampuan untuk mengontrol diri, biasanya untuk menimbulkan rasa kepatuhan. Kemudian budaya positif merupakan suatu impian, suatu tujuan, dan suatu gerakan. Disiplin merupakan cara mengontrol diri untuk menanamkan karakter baik demi mencapai nilai-nilai yang diyakini. Karakter baik demi mencapai nilai-nilai yang diyakini atau budaya positif. Disiplin positif. Disiplin merupakan kemampuan mengontrol diri untuk menanamkan karakter-karakter baik, mencapai nilai-nilai yang diyakini atau budaya positif. Disiplin positif berarti cara menanamkan kedisiplinan dengan menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa. Jadi motivasi yang memang berasal dari diri siswa sendiri, bukan karena adanya pengaruh dari pihak lainnya. Tujuan dari disiplin positif adalah
melakukan kontrol diri tanpa adanya hukuman atau penghargaan, namun karena motivasi intrinsik siswa yang berdampak jangka panjang. Tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan kesadaran kepada peserta didik supaya mereka dapat mengontrol dirinya sendiri, bukan karena takut adanya hukuman, takut nanti kalau mendapatkan sanksi atau mengharapkan adanya suatu penghargaan atau imbalan, tetapi lebih kepada menimbulkan motivasi intrinsik dalam diri peserta didik yang pastinya jika motivasi itu berasal dari dalam diri peserta didik itu akan dampaknya itu akan berdampak jangka panjang. Nah, bila anak-anak sudah memiliki disiplin positif, perilaku disiplin positif, maka diharapkan akan terwujud profil pelajar Pancasila, meliputi yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Teori motivasi. Untuk mencapai budaya positif itu dibutuhkan suatu motivasi. Ada 3 macam motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini merupakan teori motivasi yang tingkat rendah atau motivasi eksternal. Maksudnya karena ada pengaruh dari orang lain untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya yang sering terjadi anak itu disiplin karena adanya sanksi yang diberikan. Mereka takut nanti kalau misalnya melanggar peraturan pasti akan mendapatkan hukuman. Nah, ini yang dimaksud untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau hadiah atau penghargaan. Ini merupakan tingkatan yang kedua dan motivasinya eksternal karena adanya pengaruh dari orang lain, imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya ada juga mungkin peserta didik yang melakukan suatu kedisiplinan itu karena dengan mengharapkan adanya imbalan atau hadiah atau penghargaan. Misalnya besok yang melaksanakan piket kelas datang paling pagi mendapatkan hadiah bintang misalnya. Nah, itu sebenarnya hal yang baik ya untuk memancing motivasi peserta didik, tetapi itu termasuk motivasi untuk mendapatkan imbalan karena adanya imbalan atau hadiah atau penghargaan. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biasanya akan memberikan efek jangka panjang dan merupakan motivasi internal, motivasi yang berasal dari diri peserta didik sendiri. Nah, di sini kita harus memperhatikan pula kebutuhan dasar manusia. Terjadinya ketidakpatuhan pada peraturan atau indisipliner karena ada kebutuhan dasar manusia yang gagal atau belum terpenuhi. Jadi adanya ketidakpatuhan itu biasanya ada alasannya. Bisa jadi karena adanya kebutuhan dasar yang gagal atau belum terpenuhi. Menurut William Glasser, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Bersifat fisiologis untuk bertahan hidup. Contohnya di sini adalah kesehatan, rumah, dan makanan atau kebutuhan primer manusia. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging.
yaitu rasa ingin diperhatikan, ingin disayang, ingin diterima, dan ingin mempunyai teman. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah kebutuhan untuk kebebasan atau freedom, meliputi kemandirian, kemudian otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Di sini biasanya anak tersebut cenderung perlu banyak bergerak, kemudian suka mencoba-coba hal-hal yang baru, kemudian dan menarik, dan tidak mudah terpengaruh. Kemudian kebutuhan dasar manusia yang keempat adalah kesenangan. Kesenangan di sini meliputi minat dan suka pada hal-hal tertentu. Misalnya dia tidak mau mengikuti kegiatan ekstra menari, itu karena memang minatnya untuk menari itu tidak ada, sehingga padahal di situ ada peraturan harus mengikuti kegiatan ekstra menari misalnya. Kemudian akan cenderung untuk melakukan ketidakpatuhan ketika diminta misalnya melakukan gerakan ketika menari. Lalu penguasaan atau power, rasa ingin diakui dan ingin mempunyai pengaruh. Kemudian 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum. Penghukum di sini berarti kita sebagai guru itu memberikan hukuman kepada peserta didik. Nah, hukuman itu bisa berupa fisik, bisa berupa verbal. Hukuman fisik misalnya mencubit atau priwet neblek, lalu dan verbal dengan kata-kata, dengan bahasa, dengan ucapan. Nah, efeknya jangka pendek. Biasanya anak terus ada anak yang terus lupa. Nah, penghukum sebagai penghukum biasanya guru itu akan mempunyai nada suara yang tinggi, kemudian bahasa tubuhnya mungkin matanya melotot, kemudian sambil menunjuk-nunjuk dan atau menghadik atau menyindir, misalnya kamu itu terlambat lagi, kemarin sudah terlambat, sekarang terlambat lagi. Nah, itu boleh, iya, boleh dikatakan bahwa guru itu bersifat atau kontrol gurunya adalah sebagai penghukum. Nah, biasanya ketika murid bertemu dengan guru yang posisinya sebagai penghukum, itu murid mungkin akan menjadi marah, menjadi dendam dan bersifat agresif. Mungkin setelah dimarahi, dia akan, kalau posisi di dalam kelas, dia akan kembali duduk. Kemudian mungkin yang dia lakukan karena tidak bisa mengontrol emosinya adalah mencoret-coret bukunya atau menyobek-nyobek bukunya, menulis dengan tulisan yang seperti itu. Atau bahkan ada juga yang ekstrim, itu sampai kalau mungkin untuk tingkatan usia yang dewasa itu dendam sama gurunya, terus diteni Pak Guru nanti sepedanya pulang banding gembos, seperti itu misalnya. Supra merah. Kemudian yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini contoh ungkapannya misalnya, apakah kamu tidak kasihan dengan orang tua kamu? Nah, ini akan membentuk karakter gagal pada peserta didik. Karakter gagal di sini murid akan merasa bersalah, kemudian akan menjadi orang yang merasa dia itu tidak dapat membahagiakan orang lain. Dan biasanya
Kasihan orang tua. Kasihan orang tuanya. Atau kalau di kelas nih, kamu tidak kasihan kok dengan bapak ibu guru, seperti itu misalnya. Nah, Itu adalah potensi. iya, karakter gagal, betul, membentuk karakter gagal. Nah, biasanya ditandai dengan guru itu berkata dengan nada-nada yang memelas, halus, atau sedih. Kemudian bahasa tubuhnya itu merapat pada anak dan lesu. Jadi seperti meminta belas kasihan kepada anak-anaknya. Ada juga yang dengan cara berceramah dan menunjukkan kekecewaan yang mendalam, sehingga akan menimbulkan rasa anak itu merasa bersalah. Nah, Itu beda ya. beda. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Di sini yang dimaksud adalah guru memposisikan diri setara dengan murid. Biasanya dengan nada suara yang ramah, kemudian akrab dengan siswa. Ya, terus sambil bercanda. Panggilan Mas. Gimana? Dengan panggilan Mas mungkin bisa kan. Dengan panggilan-panggilan yang lebih akrab, kemudian bahasa tubuhnya juga mungkin merapat kepada peserta didik dan mungkin biasanya dengan sedikit diselingi bercanda. Nah, misalnya ketika ada murid yang terlambat, kalau kita menempatkan diri sebagai teman terhadap siswa kita, misalnya namanya misalnya siapa nih? Eva misalnya. Eva, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu kan udah janji sama saya nggak datang terlambat lagi. Kenapa kok terlambat lagi? Kamunya kesiangan nonton sinetron ya, itu misalnya. Jadi tidak ada nada marahnya. Kemudian dari posisi kontrol guru sebagai teman itu ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya itu mungkin murid akan merasa senang dan akrab dengan guru karena merasa dekat dengan guru. Tetapi ada juga dampak negatifnya. Dampak negatifnya membuat murid menjadi tergantung kepada guru tersebut karena dia akan merasa seperti diperhatikan. Kemudian bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Jadi Ya, ada positif, ada positifnya, ada negatifnya. Padahal mau membuat rasa bersalah ya Rame. Pusing dingin. Kemudian yang berikutnya adalah pemantau, atau di sini yang dimaksud posisi kontrol guru sebagai pemantau itu adalah sebagai pengawas pelanggaran, seperti sebagai pencatat ya. Nah, pemantau biasanya dengan nada suara yang datar, bahasa tubuhnya atau bahasanya itu menggunakan bahasa yang formal, kemudian cenderung menghitung kesalahan dan mengukur. Menghitung kesalahan misalnya, gimana ini kamu kok sudah terlambat 15 menit, nanti untuk sanksinya karena kamu tadi sudah terlambat 15 menit, maka nanti selama istirahat atau nanti pulang sekolah selama 15 menit silahkan kamu mengganti waktu keterlambatan kamu dengan mengerjakan tugas yang tadi teman-teman sudah kerjakan ketika kamu belum sampai di sekolah. Itu adalah sebagai pemantau. Nah, di sini murid memahami konsekuensi atau akibat yang harus dijalankan, tetapi mereka akan cenderung merasa tidak nyaman karena itu tadi ketika dia diberikan konsekuensi, otomatis guru harus memantau, mendampingi selama anak itu mengerjakan tugas, sehingga anak itu merasa tidak nyaman.
Kemudian manajer. Posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, posisi ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, di sini guru akan lebih cenderung menggunakan nada suara yang halus, kemudian bahasa tubuhnya tidak kaku, kemudian mendekat kepada murid biasanya dengan cara personal, pendekatan personal, kemudian cenderung mengajukan pertanyaan. Jadi tidak bersifat menghakimi peserta didik. Sebagai manajer itu berarti fokus pada siswa atau peserta didik. Peserta didik sudah tahu dengan adanya suatu masalah. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluarnya dengan bimbingan guru. Jadi ini dapat dilakukan misalnya dengan ketika ada murid yang melakukan kesalahan, itu kita panggil secara personal, kita ajak ngomong berdua, tetapi bukan terus, ayo tadi pagi kamu datang terlambat ya, tidak, tetapi kita pancing dengan apakah kamu tahu kenapa kok saya memanggil kamu ke sini? Kemudian misalnya anak itu sudah mengakui, oh saya datang terlambat dulu. Baik, setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Kita berikan penguatan dulu. Setiap manusia itu tidak ada yang sempurna. Semua pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, kemudian setelah itu kita cari tahu alasannya. Setiap orang melakukan kesalahan itu pasti ada alasannya. Kalau boleh tahu alasannya, kenapa sih kamu kok tadi datang terlambat? Jadi tidak langsung judge, kamu terlambat ya tadi, datangnya terlambat nonton TV atau apa dan sebagainya. Itu cenderung menghakimi. Tapi kita menggunakan pendekatan personal dengan cara-cara yang halus, kemudian kita memancing peserta didik untuk mengingat kembali keyakinan kelas yang pernah dibuat dan memancing peserta didik untuk mencari solusi bagaimana caranya yang dapat kamu lakukan supaya besok itu kamu tidak melakukan kesalahan yang sama. Nah, disiplin positif itu untuk di kelas dapat kita lakukan, dapat kita upayakan dengan membuat suatu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kalau kita pernah membuat itu mungkin kesepakatan kelas. Hanya di sini bahasanya adalah keyakinan kelas. Siswa akan berperilaku baik berdasarkan nilai-nilai yang mereka hargai dan mereka yakini. Ini yang dimaksud dari motivasi intrinsik. Kemudian keyakinan kelas merupakan nilai-nilai yang diyakini anggota kelas yang terjadi antara dua pihak, guru dan siswa. Jadi yang namanya keyakinan kelas itu bukan hanya guru yang membuat, tapi merupakan hasil dari kolaborasi guru dan siswa dalam mewujudkan terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah. Kemudian dalam menyusun keyakinan kelas itu diupayakan atau diusahakan dirumuskan dengan kalimat positif bersama dengan siswa. Tapi biasanya ketika kita menyusun keyakinan kelas itu siswa akan menggunakan kata-kata yang negatif. Misalnya tidak datang terlambat ke sekolah, menggunakan kata-kata tidak, itu kan berarti kalimat yang cenderung negatif. Tetapi bila nanti kita menemukan anak memberikan ide atau gagasan yang menggunakan kalimat-kalimat negatif, bisa mungkin kita ubah menjadi kalimat positif. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas?
Yang pertama lebih abstrak dari peraturan. Peraturan dengan keyakinan kelas itu berbeda. Kalau peraturan itu biasanya ditentukan oleh satu pihak. Misalnya yang membuat adalah peraturan itu dibuat oleh sekolah, kemudian diberlakukan untuk seluruh kelas. Tetapi kalau keyakinan kelas itu yang membuat adalah dua pihak, guru dengan siswa di kelasnya masing-masing. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal atau bersifat umum. 3, dibuat dalam bentuk positif. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang positif. 4, menyesuaikan kebutuhan. Jadi keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak. Tetapi kalau misalnya memang yang dibutuhkan peraturan kelasnya itu hanya sedikit, ya sedikit saja. Maksudnya supaya anak mudah mengingat keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan. Jadi peserta didik yang ada di kelas itu semuanya diharapkan untuk terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Kemudian kita akan berlanjut ke restitusi. Restitusi di sini sebelumnya di pengantar hukuman. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu bersifat satu arah tanpa ada kesepakatan. Kalau hukuman itu misalnya diberikan langsung kepada peserta didik, jadi kita cenderung menghakimi peserta didik, memberikan hukuman kepada peserta didik. Kalau konsekuensi itu ada dua arah, kemudian ada kesepakatan. Misalnya kita mengajak diskusi peserta didik, besok kalau kamu datang terlambat lagi, konsekuensinya kamu mau apa? Misalnya seperti itu. Kemudian kalau restitusi berarti mengembalikan siswa pada kelompoknya. Segitiga restitusi ini adalah untuk menghadapi ketika murid-murid kita melakukan ketidakdisiplinan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Dalam segitiga restitusi itu tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas atau menenangkan siswa yang berbuat salah, bahwa meyakinkan kepada siswa bahwa semua masalah itu pasti ada solusinya. Jadi misalnya saya contohkan ketika anak datang terlambat, baik tidak apa-apa, semua orang itu pernah melakukan kesalahan, kemudian manusia itu tidak ada yang sempurna seperti itu. Kemudian nanti kita akan menawarkan bagaimana kalau kita mencari solusinya bersama-sama. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah, di mana siswa diberikan kesempatan untuk menjelaskan alasan. Misalnya kalau saya boleh tahu tadi kenapa kok datangnya terlambat. Kemudian memahami alasan siswa yang berbuat salah. Jadi tidak terus tuh kan pasti kamu tidurnya kemalaman, makanya bangunnya siang. Tapi kita cenderung dengan bahasa halus, kita mencoba untuk memahami alasan siswa yang berbuat salah. Pasti ada alasannya itu apa. Kemudian menanyakan solusi dengan pemikiran siswa. Misalnya begini, apakah kamu tahu kalau perbuatan ini itu bagaimana menurut kamu, baik atau tidak? Nah, jika tidak baik, apakah ada solusi? Apakah ada upaya perbaikan yang akan kamu lakukan? Kemudian kita tanyakan kepada siswa itu,
solusinya apa kira-kira yang akan kamu lakukan supaya kamu tidak melakukan kesalahan yang sama. Jadi di sini bukan guru yang memberikan solusi, tetapi guru yang peserta didik sendiri, siswa sendiri yang mencari solusinya. Dengan begitu nanti akan menimbulkan kesadaran pada siswa sendiri. Oh, karena saya sudah membuat kesepakatan dengan Bu Guru, dengan Pak Guru, maka besok saya akan tidak mengulangi lagi karena sudah ada kesepakatan yang mereka buat sendiri. Mereka sudah memikirkan solusinya sendiri. Kemudian menanyakan keyakinan. Di sini menanyakan nilai atau keyakinan kelas dan mengembalikan pada keyakinan kelas. Kita ingatkan lagi pada keyakinan kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Misalnya dalam keyakinan kelas itu ada misalnya datang tepat waktu. Nah, karena kamu melanggar, hari ini kamu melanggar keyakinan kelas tersebut, apakah kamu sebenarnya itu masih meyakini keyakinan kelas untuk datang tepat waktu? Apakah keyakinan kelas itu harus dirubah karena kamu hari ini sudah terlambat? Kemudian kita ingatkan kembali kepada keyakinan kelas yang dibuat. Nah, untuk keyakinan kelas, apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas untuk di setiap kelasnya masing-masing? Masih paling masih Proses. ada tanda negatif. Kalimat-kalimat Negatif. negatif. Nah, ya nanti bisa kita ubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Kemudian kiranya hanya ini yang saya dapat sampaikan tentang disiplin positif. Nah, di sini saya berharap kita menyadari tentang posisi kontrol kita tadi. Nah, 5 posisi kontrol guru. Di sini mari kita bersama-sama kita meresapi, kita mengevaluasi posisi kita itu sebenarnya sudah berada di posisi kontrol yang bagaimana. Yang seharusnya di posisi mana? Yang seharusnya itu alangkah lebih baiknya sebagai manajer. Sebagai manajer. Karena di sini kita bersama-sama berkolaborasi dengan siswa untuk siswa itu mencari sendiri masalah yang sudah dia lakukan, kemudian dia berusaha untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, dan di sini kita hanya mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, dan efeknya itu akan menimbulkan kesadaran dalam diri siswa dalam waktu jangka panjang. Seperti itu. Kalau saya mungkin selama ini masih sebagai pembuat rasa bersalah. Karena itu beda tipis dengan memberi nasihat. Ya, beda tipis dengan memberi nasihat. Nah, ini sebagai evaluasi kita sudah berada pada posisi kontrol guru yang mana. Nah, untuk keyakinan kelas ini nanti monggo untuk Bapak Ibu yang belum membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, nanti bisa dibuat dengan untuk kelas 1 keyakinan kelas. Mungkin untuk anak-anak yang masih baru masa peralihan dari TK ke kelas 1 mungkin perlu dicarikan contoh-contoh pembuatan keyakinan kelas, jadi harus perlu dipancing. Kalau untuk yang besar kiranya sudah dapat menemukan atau dapat mencari keyakinan kelas yang akan mereka sepakati. Nah, setelah keyakinan kelas itu sudah dibuat, tidak hanya cukup dibuat ya Bapak Ibu, tetapi juga harus dilaksanakan. Keyakinan kelas itu boleh dievaluasi atau tidak? Boleh. Kiranya perlu banyak-banyak atau bagaimana? tidak perlu banyak-banyak, sesuai dengan kebutuhan. Kalau terlalu banyak nanti
malah susah untuk diingat oleh anak-anak. Nah, dalam membuat keyakinan kelas juga harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik. Oke, apakah ada pertanyaan dari yang saya sampaikan tadi? Yang itu tadi hukuman tadi tidak boleh menghukum, Tidak boleh menghukum, tidak sebenarnya, terus hadiah juga tidak boleh. tidak boleh. Nah, terus gimana itu? Sekarang tidak perlu lagi untuk ribet punishment. Itu berarti untuk hal yang seperti itu dikurangi atau belas atau Kalau saya untuk memberikan hukuman itu memang sekarang tidak boleh ya, nanti harus dihilangkan, baik itu verbal dengan ucapan ataupun dengan menggunakan fisik. Kemudian reward itu juga kadang-kadang itu juga diperlukan untuk menumbuhkan semangat. Berarti masih bisa tetapi tidak tidak terlalu. Yang penting adalah bagaimana cara kita untuk menimbulkan motivasi yang memang itu berasal dari diri anak sendiri, bukan karena adanya motivasi eksternal, karena takut dihukum atau karena ingin penghargaan, ingin mendapatkan imbalan, seperti itu. Ada lagi? mungkin dari Bapak Ibu yang sudah melaksanakan di kelas Ini yang sudah melaksanakan keyakinan di kelas, apakah sharing? Untuk keyakinan kelas apakah itu semua ditujukan kepada siswa atau siswa sama guru itu? Kalau saya untuk keyakinan kelas itu bisa juga untuk guru, supaya anak itu juga merasa oh ini tuh konsekuensinya itu tidak hanya untuk saya, tetapi ini untuk membersamai anak-anak, biar anak-anak merasa lebih sama rasa, seperti itu. Ada keteladanannya. Ada lagi Bapak Ibu? Lagi. Untuk membuat suasana keyakinan kelas itu mungkin membuat suatu kalimat ya, itu bisa mungkin 1 bulan sekali bisa berganti kalimat lagi atau bagaimana itu? Kalau memang dirasa ada yang perlu diperbaiki, itu bisa diperbaiki, Pak. Menyesuaikan kebutuhan, menyesuaikan keadaan atau kondisional, sifatnya itu kondisional. perlu ditempel ya. Nggih. Ya, keyakinan kelas itu perlu ditempel, boleh dengan dihias-hias supaya lebih menarik bagi peserta didik. Kelihatannya ada styrofoam, kalau mau dipakai juga masih ada. Masih ada. Berarti membuat keyakinan dia itu seharusnya memakai kalimat-kalimat yang bijak begitu ya? Iya, menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Iya, ya. Misalnya tidak terlambat ke sekolah, berarti datang tepat waktu. Kemudian apa lagi nih yang Membuang sampah Nah, pada tempatnya. kemudian membuang sampah pada tempatnya, itu sudah menggunakan kalimat-kalimat yang lebih bersifat positif. Kemudian misalnya tidak mengolok-olok teman, berarti bisa diubah dengan menghargai teman. Tidak menyebut nama teman dengan julukan-julukan atau inisial orang tua, nama-nama orang tua misalnya, berarti memanggil nama teman sesuai dengan namanya, seperti itu. Ada lagi Bapak dan Ibu? Mungkin dari Bapak Ibu yang lainnya. Sampun? Oke. Baik, terima kasih. Di sini saya sudah menyampaikan tentang budaya positif. Semoga kita semua dapat melaksanakan
budaya positif di sekolah kita demi kemajuan sekolah kita bersama. Kemudian semoga kita dapat menjadi teladan bagi peserta didik kita dalam menerapkan budaya positif mulai dari hal-hal yang sederhana. Terima kasih Bapak Ibu atas waktu yang diberikan. Mohon maaf apabila saya dalam menyampaikan materi pada hari ini banyak kekurangan, banyak kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Terima kasih.